Kajian tentang iman ini mesti dimulai dari hal yang paling mendasar gitu ya, tentang iman. Karena ini kata iman ini termasuk kata yang sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, ternyata kan banyak kata yang ada di Quran gitu, yang ada di hadis itu sudah diserap itunya menjadi bahasa Indonesia. Nah, tapi ternyata kan setelah menjadi bahasa Indonesia maknanya itu jadi sangat berbeda dengan makna kata tersebut menurut Al-Quran dan hadis. Ya, misalnya kata ikhlas, kalau ikhlas menurut Al-Quran, menurut hadis itu seperti apa? Makna ikhlas itu ya menurut Al-Quran, menurut hadis seperti apa? Nah, menurut kamus besar bahasa Indonesia maknanya sangat jauh berbeda dengan ikhlas yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau ikhlas menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah SAW itu sangat erat kaitannya gitu ya dengan akhirat, dengan surga dan neraka. Nah, kalau ikhlas menurut kamus bahasa Indonesia mana ada kaitan dengan akhirat. Makna ikhlas menurut Al-Quran, menurut hadisnya itu sangat erat kaitannya dengan akhirat, dengan surga, dengan neraka. Nah, kalau menurut kamus, mana ada penulis kamus mikiran akhirat, mikiran akhirat, mikiran surga, mikiran neraka, kan enggak. Syukur, sabar, misalnya hanya kata-kata lain yang menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut Allah artinya ya, yang disebut syukur itu apa? Menurut bahasa Indonesia syukur apa? Ada teh dari yakin ku teguh, hati ikhlas ku penuh, pokoknya mah. Pan judulnya teh syukur teh. Kahamu tahar. Itulah syukur menurut bahasa Indonesia. Nah, ini tentang iman nih menurut atau makna sebenarnya gitu, makna hakiki dari iman itu apa? Karena ini sudah jadi bahasa Indonesia dan kata yang familiar juga, populer. Kata tersebutnya bagi orang Indonesia itu tidak asing, iman. Nah, kalau kita merujuk ke hadis, misalnya kita merujuk ke hadis yang ini, yakhruju minan nari man qala la ilaha man kana fi qalbihi misqala habbatin min khordalin min iman. Nah, ini kata di redaksi hadis tersebut, kata terakhirnya iman. Yakhruju minan nar, akan keluar dari dalam neraka, akan keluar dari neraka. Man kana fi qalbihi, yaitulah akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu saja yang namanya atau yang disebut dengan iman. Ya, akan keluar dari neraka, atau ada juga yang dengan redaksi seperti ini, orang terakhir gitu yang dikeluarkan dari dalam neraka adalah orang yang di dalam hatinya hanya ada iman sebesar debu. Jadi iman itu apa?
Ya, dengan hadis yang barusan ya, akan dikeluarkan atau orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Nah, imannya sebesar debu, itu iman itu apa gitu berdasarkan hadis tersebut. Selain dari ini orang terakhir kan di dalam hadisnya barusan kurang lebih demikianlahnya maknanya. Nah, orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu adalah yang hanya punya iman sebesar debu. Sisanya atau ya sisanya yang di dalam neraka yaitu yang abadi, berarti di dalam neraka mereka tidak akan keluar. Orang tadi adalah orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka kemudian dimasukkan ke surga. Nah, setelah orang ini keluar dari dalam neraka, maka di dalam neraka atau tinggallah di dalam neraka itu mereka yang abadi di dalamnya. Abadi di dalam neraka. Nah, mereka yang tidak akan pernah keluar, mereka yang abadi di dalam neraka tersebut adalah orang yang tidak ada sama sekali iman di dalam hatinya. Ya, tidak ada sama sekali iman itu di dalam hatinya, itu tidak ada. Nah, mereka inilah orang-orang yang abadi di dalam neraka. Kalau ini salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang abadi di dalam neraka itu seperti ini kurang lebih ininya. Rasulullah SAW bersabda, penghuni neraka yang mereka benar-benar penghuninya, penghuni neraka yang mereka itu benar-benar penghuninya, mukimin, gitulah, mukimin neraka, mereka itu penduduk asli, mungkin sebutannya sebegitulahnya, muncul sebutan sekitar itulah, mereka itu penduduk asli neraka. Artinya berada di nerakanya itu bukan hanya sekedar lewat, bukan hanya sekedar mampir, tapi memang mereka itu adalah penghuni asli neraka. Nah, itulah yang disebut dengan, atau mereka yang disebut dengan penghuni asli neraka, bukan sekedar lewat ada di nerakanya, bukan sekedar mampir, bukan sementara, tapi mereka penduduk asli neraka. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan merasakan kematian dan juga tidak hidup di dalamnya. Nah, orang-orang yang ini yang dimaksud adalah mereka yang masuk neraka dan abadi. Mereka itu jadinya atau muncullah Rasulullah SAW menyebutnya kurang lebih demikiannya. Mereka itu memang penduduk asli neraka. Mereka penduduk asli neraka, mereka mukimin. Karena di nerakanya bukan hanya lewat, bukan hanya mampir, bukan sementara. Mereka itu di sana selamanya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak merasakan mati, tidak akan merasakan mati, dan juga tidak hidup di dalamnya. Nah, adapun orang-orang yang masuk neraka disiksa karena dosa-dosa mereka, mereka ini orang-orang yang masuk neraka tapi tidak abadi, maka mereka akan dimatikan sesaat setelah masa hukumannya habis. Mereka itu kemudian mati di dalam neraka. Jadi mereka akan dimatikan sesaat, dan ketika mereka telah menjadi arang, aduh iya jelema jadi arang ya. Setelah mereka menjadi arang itu, maka mereka diizinkan untuk mendapat syafaat.
Jadi yang dimaksud oleh ayat bahwa penghuni neraka itu tidak akan mati tapi juga tidak hidup, itulah mereka yang abadi di dalam neraka. Adapun orang yang tidak abadi di nerakanya beragam. Dari yang paling sebentar, anggaplah sebentar ukuran di sana, tapinya ukuran di dalam neraka. Dari yang paling sebentar masuk neraka hingga yang paling lama di nerakanya akhirnya keluar juga. Nah, orang-orang yang tidak abadi di neraka, ketika habis masa hukumannya di neraka, mereka akan mati di dalam neraka itu, mereka mati dan gosong gitu ya. Di neraka kan api, pasti gosong. Nah, setelah itu kemudian mereka didatangkan secara berkelompok, kemudian mereka dimandikan di sungai-sungai surga. Maka dikatakan, wahai penghuni surga, berilah mereka minuman. Maka mereka keluar dari dalam sungainya tempat mereka bersih-bersih setelah di neraka. Rasulullah SAW menyebutkan mereka muncul dari dalam sungai itu seperti tunas yang baru keluar dari dalam biji, putih kekuningan, bersih mengkilap. Setelah mandinya di Nahrul Hayat. Dan ini hadis ini menunjukkan ada dua. Jadi ada yang masuk neraka itu ada dua, ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Nah, yang tidak abadi ini, yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka adalah orang yang hanya man kana fi qalbihi misqala zahabbatin min khardalin min iman. Orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah orang yang di dalam hatinya hanya ada sebesar debu saja yang namanya iman. Jadi iman itu apa gitu? Jadi iman itu apa kalau begitu? Kalau di sinonimnya di dalam bahasa Indonesia itu sering diartikan percaya. Iman itu apa? Percaya. Apa iya gitu, iman itu maknanya demikian. Kalau hadis tadinya menyebutkan bahwa penghuni neraka terakhir yang akan dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah yang hanya di dalam hatinya terdapat hanya sebesar debu saja yang namanya iman. Selain dari yang ini, sisanya berarti mereka yang di dalam nerakanya abadi. Nah, mereka ini yang dinyatakan abadi di dalam neraka itu adalah yang tidak punya iman sama sekali. Tidak ada iman sama sekali, tidak punya iman sama sekali. Abadilah mereka di dalam neraka. Sementara yang beriman, punya iman, memiliki iman, meskipun hanya sebesar debu, pada akhirnya akan keluar dari dalam neraka. Nah, jadi iman itu apa? Saya gak definisikan Anda. Jadi iman itu apa? Nah, Rasulullah sendiri menyebutkan seperti ini, menyabdakan seperti ini. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sudah di cirian malah hilang. Bentar nih. Naon gitunya? Nah, ini nih. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadisnya an Ali ibni Abi Thalibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman adalah
Ya, mungkin ini nabi, ini dari nabi nih. Iman adalah ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan akal, dengan hati, wa qaulun bil arkan, dan wa qaulun bil lisan, bil arkan, wa qaulun bil lisan, kemudian mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini mungkin perlu penjelasan nih ya, redaksinya demikian. Iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Da can kaharti sebenarnya mah naon sih gitu. Can kaharti acan nu bieu teh. Nah, di dalam redaksi yang lain, takrir. Kalau ini ma'rifatun bil qalbi, di dalam redaksi yang lain takrirun bil qalbi. Artinya, nah kalau takrir itu mempercayai, mengakui, itulahnya meyakini dengan hati. Nah nanti kan itu kan berarti ada objeknya kan, yang diakui, yang diterima, yang diyakini itu apa? Mengakui ininya, mengakui gitu, menerima, menerima, mengakui, meyakini dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Apa sih yang diyakini? Apa sih yang diucapkan? Apa sih yang diamalkan? Nah ini kan menggambarkan iman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah pertanyaannya, yang diyakininya itu apa? Yang diucapkannya itu apa? Yang diamalkan dengan perbuatannya itu apa? Nah inilah makna Islam, makna iman. Kalau Imam Bukhari kalau Imam Bukhari seperti ini, Imam Bukhari menulis kitab sahihnya dimulai dengan kitab Kaifa kana badul wahyi, bagaimana awal mula turun wahyu. Nah sementara kan dengan turunnya wahyu itu, ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama, itu kan surat Al-Alaq, ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hiro. Itu wahyu pertama ya. Rasulullah menerima wahyu pertama itu ketika berada di Gua Hiro. Allah menurunkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah dengan turunnya wahyu pertama ini, berarti ya, dengan turunnya wahyu pertama tersebut berarti Allah itu resmi menurunkan agama Islam. Allah resmi berarti menurunkan agama Islam. Kemudian Allah juga resmi berarti menetapkan Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai utusannya. Nah Islam itu berarti kan begini, kapan sih Islam itu diturunkan oleh Allah? Sejak Allah menurunkan wahyu yang pertama, meskipun Rasulullah SAW belum sadar yang dibacakannya itu apa, belum sadar bahwa dirinya itu adalah seorang nabi. Sejak menerima wahyu yang pertama itu, dirinya itu resmi gitulah sebagai seorang nabi. Kan Rasulullah nggak ngerti, Rasulullah malah ketakutan gitu kan. Rasulullah malah ketakutan setelah mengalami kejadian di Gua Hiro itu. Rasulullah kan ketakutan, menggigil,
keluar dari gua Hiro, kemudian larinya pulang, lari terbirit-birit masuk rumah minta diselimuti. Setelah beberapa hari barulah Khadijah istrinya mengajak Rasulullah SAW menemui sepupunya Khadijah, ya. Sepupunya Khadijah itu seorang pendeta yang suka menerjemah kitab Injil dengan bahasa Arab. Pendeta ini orang Arabnya, sepupunya Khadijah, dia suka menerjemah kitab Injil dengan ke dalam bahasa Arab. Artinya dia paham benar, dia suka menerjemah kitab Injil ke dalam bahasa Arab, berarti kan pendeta ini tamat Injil berarti kan. Ini berarti kan tamat seluruh Injil itu dia baca, kemudian dia terjemahkan. Nah, Khadijah membawa Rasulullah ke sana menemui saudara sepupunya, seorang pendeta namanya Warokoh bin Naufal. Ternyata Warokoh bin Naufal ini yang mengatakan yang datang itu adalah malaikat Jibril. Di mana Warokoh mengatakan demikian, malaikat itu juga yang dulu datang kepada Nabi Musa. Dan kamu sekarang ini seorang nabi, itu kata Warokoh, kamu seorang nabi. Dan Warokoh tahu ciri-ciri seperti apa Rasulullah SAW, karena di dalam kitab Injil itu ada. Kemudian Warokoh malah minta kepada Rasulullah, coba buka baju kamu. Warokoh ingin melihat ciri kenabian di belikat Rasulullah. Di sana ada sebuah semacam stempel gitu ya. Di situ tulisannya adalah Muhammad Rasulullah. Ternyata cap tersebut itu bukan hanya Warokoh yang pernah melihat, Anas bin Malik pernah melihat. Aku melihat di belikat di punggung Rasulullah SAW ada semacam stempelnya, tulisannya adalah Muhammad Rasulullah. Itu bawaan dari lahir. Nah, Islam itu mulai resmi turun ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama. Nah, Imam Bukhari ini ya memulai penulisan kitab Sahihnya itu dengan hal tersebut, yaitu babun kaifa kana badul wahyi, bab bagaimana awal mula turun wahyu. Ya, bagaimana awal mula turun wahyu. Nah, Imam Bukhari membahasnya mulai dari sana itu karena awal turun wahyu itu berarti itulah awal Allah menurunkan agama Islam. Ternyata prosesnya kan cukup panjang karena kitabnya yaitu Al-Quran berisi ribuan ayat dan Allah menurunkannya secara berangsur. Al-Quran kan ribuan ayat kan isinya. Nah, sampainya kepada Rasulullah SAW, Allah mewahyukannya kepada Rasulullah SAW itu secara berangsur dalam waktu yang lama. Ternyata Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah selama 23 tahun. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. Proses Allah menurunkan agama Islam itu 23 tahun. Dari wahyu yang pertama sampai wahyu yang terakhir, ini rentang waktunya 23 tahun. Nah, kembali ke sini ya, Imam Bukhari memulai penulisan kitab Sahihnya itu dengan kaifa kana badul wahyi, bagaimana awal mula wahyu itu diturunkan. Nah, maksud Imam Bukhari membuat judul atau pembahasan kitabnya dimulai dengan judul demikian itu karena maksud Imam Bukhari adalah itulah awal mula adanya Islam. Setelah Allah menurunkan wahyu yang pertama nih ya,
Setelah Allah menurunkan wahyu yang pertama, maka Islam itu resmi diturunkan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Warokoh nih? Apa yang dikatakan oleh Warokoh setelah Warokoh itu kan Rasulullahnya, setelah Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Warokoh, beliau menceritakan seluruh kejadiannya kepada Warokoh. Dan Warokoh mengatakan, tadinya diantaranya nih, yang datang kepada kamu di Gua Hiro itu adalah Jibril. Satu, kemudian Warokoh itu ingin meyakinkan. Rasulullah Warokoh melihat di belakang, di belikat Rasulullah SAW, benar nih ada tanda kenabian. Kemudian Warokoh mengatakan, jika aku diberi umur panjang, aku pasti akan menolong kamu semampu yang aku bisa. Nah ini menunjukkan inilah makna iman. Maka Warokoh di situ artinya mempercayai kan, mempercayai, mengakui dan meyakini ini benar seorang nabi, bahwa Muhammad SAW itu benar, dia itu seorang nabi. Apalagi bagi Warokoh ya, bagi Warokoh ini benar nih nabi yang sudah diterangkan oleh Allah di kitab Injil. Ini nih orangnya, dengan pembuktiannya tadi, dengan pembuktian di belikat Rasulullah SAW itu ada tanda kenabian. Nah itu kemudian yang dilakukan oleh Warokoh, berhati-hatilah kamu karena kamu itu seorang nabi. Sekarang kamu itu seorang nabi. Malah Rasulullah yang kebingungan, nabi itu apa? Karena Rasulullah sebelumnya kan tidak kenal Nasrani. Rasulullah sebelumnya tidak mengenal Yahudi. Rasulullah juga tidak tahu soal keberhalaan, padahal Rasulullah hidup di Mekah. Di sana semuanya penyembah berhala, tapi Rasulullah tidak tahu soal keberhalaan. Agama yang mereka jalankan dengan menyembah berhala itu seperti apa, Rasulullah nggak tahu. Rasulullah mah hidup lurus. Nasrani bukan, Yahudi bukan, menyembah berhala enggak. Rasulullah itu tidak terpengaruh oleh semuanya. Jadi Rasulullah tahu Nabi enggak? Yang tahu Nabi mah harus minimal mendengar atau pernah mendengar kata Nabi, pernah mendengar kata Rasul. Dan beliau kan nggak pernah, karena beliau itu bukan seorang Nasrani. Kalau beliau seorang Nasrani pasti nggak usah nanya Warokoh atau kalau dia seorang Nasrani berarti kan nggak usah nanya ke Warokoh. Ini yang dilakukan oleh Warokoh, artinya Warokoh ini yang dilakukan oleh Warokoh adalah aku beriman, berarti intinya demikian nih. Yang dilakukan oleh Warokoh setelah Warokoh mengetahui bahwa ini benar nih, yang datang itu malaikat Jibril, yang disampaikannya itu adalah wahyu. Inilah orangnya yang menerima wahyu, dan kamu ini seorang nabi. Coba lihat cirinya, benar ternyata ada. Nah maka yang dilakukan oleh Warokoh itulah yang namanya iman. Itulah yang namanya iman. Iman itu, makanya kalau tadi menurut hadisnya, iman itu apa? Menerima apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan itu apa sih? Ini yang disebut iman, itu artinya menerima apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan itu apa? Tadi yang Allah turunkan itu adalah apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, apa yang Allah turunkan kepada hambanya, yaitu agama. Dalam hal ini agama gitu, garis miring ilmu dari Allah. Agama yang dari Allah itu isinya ilmu. Beda dengan orang yang menyembah patung, orang yang menyembah berhala. Mengapa mereka melakukan demikian? Coba terangkan.
Itu yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan bal nahnu nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, tidak, sekali-kali kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, padahal leluhur mereka itu tidak paham karena tidak jelas ilmunya tentang agama, tentang berhala yang disembahnya, tentang agama jahiliyah, tentang kenapa ritualnya seperti apa. Nggak ada penjelasannya sama sekali, nggak ada ilmu, bukan ilmu. Makanya Allah menyebutkan ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan. Yalah, kira bacanya ini nih. Surat Al-Baqarah 170. Sebentar nih ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, tidak, sekali-kali kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, padahal leluhur mereka itu tidak mengerti sama sekali dengan agama mereka, dengan keberhalaannya, mengapa menyembah berhala, mengapa ritualnya sedemikian. Itulah hanya dengan terkait dengan keagamaan mereka, leluhur mereka sendiri nggak mengerti. Walayah tadun, dan juga bukan karena mendapat petunjuk. Layah tadun itu bukan juga bukan karena mendapat petunjuk, bukan karena mendapatkan wahyu. Nah, kalau dari Allah beda dengan agama-agama saat itunya, Majusi misalnya, kemudian agama jahiliyah yang menyembah berhala, itu buatan manusia, tidak ada ilmunya sama sekali. Sementara yang diturunkan oleh Allah seperti yang dimaksud di ayat ini adalah agama Islam. Berarti apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, makanya saya katakan tadi, yang Allah turunkan itu apa? Di ayat ini perintahnya ikutilah apa yang Allah turunkan. Ya, yang Allah turunkan itu apa? Nu tadi Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, di mana hal itu kan dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Nah, berarti tadinya sejak Allah menurunkan wahyu yang pertama, itu sebetulnya Allah resmi menurunkan agama Islam. Nah, maka perintah di ayat ini adalah apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan itu adalah agama Islam, ikutilah agama Islam. Nah, Warokoh tadi mengatakan demikian. Jika umurku panjang maka pasti aku akan membantu semampu yang aku bisa. Berarti Warokoh itu menerima apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Beliau mempercayai hal tersebut. Beliau meyakininya sebagai ini satu kebenaran. Warokoh menerimanya. Kalau Warokoh kan tidak menyaksikan sendiri, Warokoh kan mendapat cerita. Warokoh kan tidak menyaksikan kejadiannya, Warokoh mendapatkan cerita, mendapatkan berita gitu dari orang yang mengaku saya di Gua Hiro didatangi oleh orang tidak dikenal, kemudian
Dia membacakan 5 ayat ternyata yang dibaca. Nah, Warokoh itu bisa menerima, Warokoh bisa menerima cerita tersebut. Warokoh itu bisa mempercayai hal tersebut, mengakui dan meyakini kebenaran cerita tersebut, termasuk mengakui kebenaran apa yang disebutnya, apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Itu Warokoh mengakui kebenarannya. Kemudian Warokoh mengatakan, hati-hati, kamu ini sekarang seorang nabi. Jika kamu tahu, maka kalau tidak dibunuh kamu pasti diusir olehnya. Jika kaum mau tahu, orang-orang Quraisy berarti, jika kaum mau tahu maka kalau tidak dibunuh kamu diusir. Rasulullah bertanya, apa iya itu saya ini akan dibunuh, minimal diusir? Dari dulu juga semua nabi sama. Semua nabi sama mengalami hal seperti ini. Nah, andai aku ditakdirkan berumur panjang, pasti aku akan membantu kamu semampu yang aku bisa. Nah, itu ungkapan bahwa Warokoh itu sudah beriman. Warokoh itu sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullahnya sendiri malah belum sadar bahwa dirinya seorang nabi. Warokoh sudah percaya kamu seorang nabi. Kan Warokoh sudah percaya kamu seorang nabi, makanya Warokoh beriman. Nah, jadi seperti ini nih. Yang namanya beriman itu adalah menerimanya, mempercayai, meyakini, mengakui dan meyakini agama Islam. Jadi yang disebut beriman itu yang diimaninya itu apa sih? Itu kan yang di awal tadi saya katakan. Kalau seseorang disebut beriman, terus yang diimaninya itu apa? Yang diimaninya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Makanya menurut hadis tadi seperti ini. Coba kita terapkan ke beriman itu artinya menerima, mungkinlah sebut demikiannya, menerima, mengakui, meyakini agama Islam yang Allah turunkan. Makanya di sini yang namanya menurut hadis tadinya riwayat Ibnu Majah, yang al-imanu, iman adalah ma'rifatun bil qalbi atau takrirun bil qalbi. Artinya meyakini dengan hati. Apa sih yang diyakininya? Makanya tadi kalau diterjemah demikian belum jelas sebetulnya ini. Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Emang paham gitu kalau diterjemah seperti itu? Iman itu apa? Yang diyakininya apa? Meyakini dengan hati. Yang diyakininya apa? Agama Islam yang Allah turunkan. Kemudian mengikrarkannya dengan lisan. Mengikrarkan apa? Mengikrarkan menerima agama Islam, yaitu caranya bagaimana kalau seseorang menerima agama Islam, ikrarkan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak itu tuh sering yang mengungkap hadis ini, takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Sering banyak yang menyampaikan demikian. Belum pernah mungkin ada yang nanya, yang diyakininya apa gitu coba. Yang diikrarkannya itu apa? Yang diamalkannya itu apa? Yang diyakininya itu adalah nih Allah menurunkan agama Islam. Yang namanya takrirun bil qalbi itu adalah dia meyakini kebenarannya sehingga dia terima agama Islam tersebut. Satu, itu bagian hati. Kemudian bagian yang kedua, yang diturunkan ini kan agama Islam.
Nah, bagaimana yang disebut ikrarun bil lisan soal agama Islam? Ucapkan dua kalimat syahadat. Sebagai lanjutan berarti hati, lisan, amal nantinya yang disebut beriman itu hatinya menerima dan mengakui Islam. Kemudian secara lisan dia ucapkan bahwa dia ini menerima Islam, mengakui kebenaran Islam, mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat berarti. Artinya kan orang, coba kalau seseorang tidak pernah ada, bukan mesti secara lisannya, kalau di dalam diri seseorang itu tidak mengucapkan, dalam tanda kutip mengucapkan, karena mengucapkan belum tidak mesti dengan lisannya. Kalau dalam diri seseorang, di dalam dirinya tidak ada dua kalimat syahadat, muslim bukan? Beriman nggak orang ini? Orang ini disebut beriman nggak? Sementara dia nggak pernah ada, baik secara lisan atau di dalam dirinya tertanam dua kalimat syahadat. Nah, orang yang tidak ada di dalam hatinya tidak ada dua kalimat syahadat, secara lisan dia tidak pernah mengungkapkan dua kalimat syahadat, dia beriman nggak? Kafir itu gitu disebut kafir teh. Orang kafir itu orang yang demikian. Dan yang namanya beriman terakhir adalah amalkan dengan anggota badan. Yang diamalkan apa? Kan Islam kan? Ya, yang diamalkannya itu adalah amalkan ajaran Islam. Ya, kalau beriman amalkan ajaran Islam, karena yang diimaninya itu kan agama Islam. Maka ini makna hakikinya dari yang namanya beriman itu adalah menerima, mengakui dirinya agama Islam yang Allah turunkan. Minimal gitu minimal demikian. Kalau semestinya secara lisan ya berani mengucapkan dua kalimat syahadat, jelas itu dia menerima Islam kan. Kalau secara eksplisit lah gitunya seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, itu kan menunjukkan bahwa dia itu menerima Islam. Dan puncaknya dari yang namanya beriman itu adalah meyakini sudah. Itu kan ya, meyakini agama Islam sudah, meyakini kebenarannya. Kemudian mengungkapkannya secara lisan bahwa dia menerima Islam juga sudah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, tinggal yang terakhir, buktikan dengan amal perbuatan. Semuanya ini adalah Islam. Takrirun bil qalbi, meyakini dengan hati, yang diyakininya adalah agama Islam. Wa ikrarun bil lisan, kemudian diucapkan secara lisan, yang diucapkannya itu adalah soal Islam, yang menerima Islam, menunjukkan dia menerima Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang terakhir, wa amalun bil arkan, itu hadisnya yang menerangkan demikian, redaksi hadis. Wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Apa sih yang diamalkan? Yang diamalkan oleh anggota badannya apa? Ajaran Islam. Nah, itulah gitunya makna hakiki dari yang namanya iman. Ini berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah bersabda, al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Itulah yang namanya iman. Jadi intinya yang diimaninya adalah ajaran Islam. Yang diimaninya itu adalah ajaran Islam, di mana agama Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Tadi di ayat berapa? Al-Baqarah 170 ya. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa sih yang Allah turunkan? Karena ayat tadi apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan. Nah, Allah menurunkan apa? Allah menurunkan agama
Islam. Allah memerintahkan untuk ikuti agama Islam atau imani, begitulah, imani apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan itu adalah agama Islam. Nah, dari yang namanya agama Islam secara keseluruhan nih, secara keseluruhan yang namanya agama Islam, hal yang paling mendasar yang ternyata ini juga hal yang sama di semua agama yang Allah turunkan sebelumnya. Di dalam agama Islam ya, ada hal yang paling mendasar yang ternyata ini juga menjadi hal yang paling mendasar pada agama-agama sebelumnya yang Allah turunkan. Melalui para nabi, Allah menurunkan agama melalui Nabi Nuh. Allah menurunkan agama melalui Nabi Ibrahim. Artinya di zaman nabi-nabi tersebut itu Allah menurunkan agama, seperti Allah menurunkan agama Islam melalui Rasulullah SAW. Allah menurunkan agama Yahudi melalui Nabi Musa. Allah menurunkan agama Nasrani melalui Nabi Isa. Nah, pada agama yang semua Allah turunkan ini, mulai dari agama pertama, Nabi pertama, sampai agama terakhir Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir, dasar dari agama ini adalah sama, yaitu ini ilmunya yang saya katakan. Maka yang Allah turunkan itu adalah ilmu. Hal yang sama, yaitu semuanya mengajarkan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Diimani nggak? Nah, itu pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah itu diimani nggak? Nah, tadinya di awal orang yang dikatakan hanya punya iman sebesar debu, itu yang seperti apa sih? Yang seperti apanya orang yang hanya punya iman sebesar debu itu yang seperti apa? Yaitu orang yang di dalam dirinya hanya ada pengakuan tentang hal tersebut, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Dia akui hal tersebut. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau untuk umat Rasulullah SAW, yang paling mendasar adalah pengakuan di dalam diri, yang kemudian ini yang disebut imannya, pengakuan di dalam dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia mengakui juga disebutnya sebagai syahadat yang kedua, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, orang ini menerima, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Orang ini menerima, mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah, tapi tidak berlanjut kepada coba ikrarkan secara lisan, enggak. Coba amalkan agama Islam yang Allah turunkan, boro-boro. Makanya disebutnya pada diri orang itu ada man kana misqala habbatin min khordalin min iman. Orang yang hanya mengakui tanpa mau menunjukkan, membuktikan apa-apa, ada di dalam dirinya pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu utusan Allah, titik, hanya sampai di sana. Lanjutannya apalagi sampai ajaran Islam itu diamalkan, boro-boro sampai ke sana. Nah, itulah yang disebut dengan hanya punya iman sebesar debu, hanya punya pengakuan itu saja. Dan itu kan bagian dari Islam. Dari mana sih ada ajaran tidak ada Tuhan selain Allah? Coba, tidak ada Tuhan selain Allah, kalimat itu datang dari mana? Itu ajaran siapa? Itu kan ajaran agama Islam.
kemudian kita percaya. Kemudian satu lagi gitu kan, apa namanya, Muhammad itu utusan Allah. Siapa sih yang mengajarkan demikian? Itu kan Islam yang mengajarkan demikian. Nah, kita percaya. Maka di dalam diri kita itu sudah ada iman, berarti karena kita itu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Andai hanya ada itu saja, tidak ada ikrarun bil lisan, tidak ada amalun bil arkan, inilah yang disebut dengan iman yang hanya sebesar debu, karena dia mengakui, menerima tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau ditanya coba amalnya mana, nol besar, tidak beramal, hanya mengakui saja demikian. Itulah yang imannya hanya sebesar debu. Nah, jadi kembali ini ya ke bahwa judulnya itu sekarang ini kan hakikat iman mungkinnya, atau makna iman hakiki, makna iman yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu apa? Iman itu artinya percaya. Tapi nah, yang dipercayainya apa? Yang dipercayainya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Dan hal mendasar dari yang namanya agama Islam sebetulnya sama, hanya sebetulnya sama dengan apa yang Allah turunkan, atau sama dengan agama-agama sebelumnya yang Allah turunkan. Hal yang paling mendasar adalah yang ingin Allah yang Allah inginkan dari manusia itu adalah manusia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu hal yang paling mendasarnya. Yang Allah inginkan dari manusia adalah manusia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bagian, bahkan itu hal yang paling mendasar dari semua agama yang Allah turunkan. Ya, semua agama yang Allah turunkan itu dasarnya sama, yaitu mengajarkan ilmu, gitunya, mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saya kira cukup nih ya, bahwa yang disebut makna hakikat iman itu apa? Mempercayai, mengakui, meyakini agama Islam. Seringkali hadis tadi pun itunya, hadis tadi takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan amal perbuatan. Ketika ditanya yang diyakininya apa? Terus yang diikrarkannya apa? Yang diamalkan dengan anggota badannya apa? Islam berarti itu mengakui agama Islam, mengakui, menerima, meyakini. Nah, orang yang tidak mau menerima agama Islam, orang yang tidak mau menerima agama Islam pasti tidak mau dia mengikrarkan, pasti tidak mau dia mengamalkan, benar kan? Orang yang tidak menerima gitu agama Islam, mau nggak menerima mengamalkan ajaran Islam? Jangankan tahap 2, tahap 3, yang awal dulu, menerima nggak agama Islam? Kalau tidak menerima, sudah, dia disebutnya tidak beriman berarti. Orang yang tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan, dia ini kan disebutnya kafir, dia tidak beriman sama sekali. Tak gitunya makna iman yang sesungguhnya itu, atau yang diimaninya itu apa sih? Kalau kita sering mendengar iman, beriman, yang diimaninya apa? Agama Islam. Orang yang menerima agama Islam berarti dia beriman. Orang yang tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan berarti dia tidak beriman. Eta inti namanya orang yang menerima agama Islam yang Allah turunkan itu, dia itu beriman. Orang yang tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan berarti orang itu tidak beriman atau kafir.